perkenalkan nama aku Rabelia Dara Lestari, NIM aku S1101241041002. Jadi di sini aku akan memaparkan 15 teori komunikasi versi aku. Yang pertama adalah teori komunikasi linier. Jadi, teori komunikasi linier ini dicetuskan oleh Shannon dan Weaver. Teori komunikasi linier ini bersifat satu arah dari pengirim ke penerima. Contoh yang paling simpelnya yaitu dari seorang presenter yang berbicara di televisi kepada pemirsa. Yang kedua, teori interaksional. Nah, teori ini sangat menarik nih karena teori interaksional ini sangat familiar di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalian ada yang belum tahu nih apa sih teori interaksional itu sendiri. Sini aku kasih tahu. Jadi, teori interaksional itu adalah teori atau komunikasi yang bersifat umpan balik gitu. Jadi dua pembicara itu berbicara tapi ada feedbacknya kayak umpan balik. Makanya tadi yang aku bilang sangat familiar karena teori ini nih biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari, kayak misalnya kita sesi curhat, sesi sharing, ataupun tanya jawab pada dosen. Yang ketiga, transaksional. Jadi, transaksional ini adalah komunikasi sebagai proses yang dinamis di mana pengirim dan penerima itu saling berperan secara simultan. Simultan itu sendiri adalah serentak atau terjadi pada waktu yang bersamaan. Jadi pada saat pengirim dan penerima itu berkomunikasi, jadi itu tuh pada waktu yang bersamaan. Contoh simpelnya itu saat kita lagi ngomong-ngomong santai kepada teman. Lalu teori agenda setting. Nah, teori agenda setting ini sangat menarik karena media itu tidak memberitahu kepada masyarakat apa yang harus dipikirkan masyarakat. Tapi peran masyarakat ini secara tidak langsung harus memikirkan makna dan maksud dari media tersebut yang membagikan kepada masyarakat. Nah, jadi contoh simpelnya itu seperti jika media itu memberikan kasus atau berita tentang krisisnya Indonesia, kita sebagai masyarakat itu harus berperan dan membicarakannya. Jadi itu tuh semuanya tidak direncanakan oleh media, tapi masyarakat itu harus berperan langsung untuk menanggapi berita yang diberikan oleh media. Lalu yang kelima adalah teori spiral keheningan. Jadi teori spiral keheningan ini sangat tidak familiar kita dengar. Jadi teori ini dicetuskan oleh Noel Neumann. Teori ini itu adalah dimana seseorang itu diam saat dia berbeda pendapat dengan mayoritas karena dia takut untuk dikucilkan. Jadi itu ini nih sangat bahkan kita sendiri pernah mengalami ataupun teman-teman kita di sekitar kita tuh pernah ngalamin hal ini. Jadi dia lebih baik diam karena takut dikucilkan, pendapatnya berbeda dengan mayoritas. Contohnya itu kalau misalnya diam saat pendapat kita itu berbeda dengan mayoritas yang ada di grup WhatsApp. Teori ini adalah masyarakat itu memilih media sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi misalnya itu kita nonton YouTube dan kita membutuhkannya untuk belajar dan mengetahui pembelajaran di YouTube. Terus kita membuka Instagram untuk kita mengetahui informasi yang akurat dan terkini saat ini. Jadi itu tuh juga aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Lalu yang ketujuh adalah teori kultivasi. Teori kultivasi ini dicetuskan oleh Gepner, yang dimana paparan media jangka panjang itu membuat kita atau membentuk persepsi masyarakat itu terhadap atau terjadinya realitas. Kayak kita nonton sinetron yang terus-menerus. Jadi itu tuh membentuk kita, membentuk persepsi kita akan penuhnya drama di kehidupan sehari-hari. Jadi itu tuh kita tuh bakalan mikir secara realitas gitu tentang sinetron yang kita tonton terus-menerus. Lalu yang kedelapan adalah teori difusi inovasi yang dicetuskan oleh Rogers.
Jadi teori ini adalah inovasi yang disebarkan melalui komunikasi dalam masyarakat. Nah, contoh simpelnya itu kayak narasumber itu memberikan inovasi kepada masyarakat dan masyarakatnya itu mendengar lalu mencontohkannya, maka itu sudah termasuk dalam teori difusi inovasi. Contoh lainnya itu kayak adopsi tren TikTok yang menyebar sangat cepat. Lalu ada teori konstruksi sosial dalam realitas. Jadi teori ini tuh dicetuskan oleh Berger and Luckman. Nah, teori ini tuh intinya tuh realitas yang dibentuk melalui interaksi sosial dan bahasa. Kayak kata cewek mageran itu kan menjadi stereotipnya masyarakat dan sering dibicarakan di media sosial. Lalu ada teori interaksionisme simbolik yang dicetuskan oleh Mead. Jadi itu tuh kayak makna itu tuh diubah menjadi interaksi simbolik. Kayak contohnya itu lambang hati itu kan merupakan lambang cinta yang sudah disepakati oleh masyarakat dan budaya. Lalu teori persuasif ini dicetuskan oleh elaboration likelihood model. Nah, inti dari teori ini adalah dua jalur memproses pesan, yang pertama secara logika, yang kedua itu secara emosi atau penampilan. Contohnya kayak iklan menggunakan data atau logika, selebriti itu menggunakan emosi. Lalu teori ketergantungan media. Jadi pada intinya semakin penting media dalam kehidupan seseorang, maka semakin besar juga pengaruhnya. Contohnya orang yang sudah bergantung pada berita online, maka itu tuh dia mudah dipengaruhi dengan headline. Lalu yang ke-13 ada teori fast negotiation. Ini dicetuskan oleh Ting Tome. Intinya itu gimana cara seseorang mempertahankan muka saat konflik terjadi yang dipengaruhi oleh budaya. Contohnya kayak budaya Asia itu cenderung lebih memilih menghindari konflik demi menjaga keharmonisan. Lalu teori ini yang sangat familiar di kita, yaitu teori komunikasi nonverbal. Jadi inti dari teori ini adalah pesan yang disampaikan itu melalui ekspresi, bahasa tubuh, dan juga nada suara. Contohnya itu kayak senyum saat menyapa tanpa adanya bicara. Lalu yang terakhir adalah teori two-step flow. Jadi teori ini dicetuskan oleh Katz and Lazarsfeld. Nah, teori ini sendiri adalah media yang mempengaruhi opini leader sehingga juga mampu mempengaruhi orang lain. Contohnya kayak influencer yang sedang mereview produk, maka followers juga ikut tertarik membeli produk tersebut. Nah, dari 15 teori yang aku tadi cantumkan, mungkin beberapa teori ada yang pernah kalian lakukan nih di komunikasi sehari-hari. Maka dari itu, bahwa komunikasi yang kita gunakan sehari-hari itu juga mempunyai teorinya loh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.